Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah putri sahabat yang mulia, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia berumur 6 tahun, dan barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaulinya ketika dia berumur 9 tahun. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tak kala umur Aisyah pada waktu itu 18 tahun. Dan Aisyah sendiri juga meninggalkan dunia ini, yakni di kota Madinah, dan dia dikuburkan di pekuburan Baqi'. Dan Aisyah radhiyallahu anha memberikan wasiat pada Abu Hurairah untuk menyolatkannya. Ada beberapa keistimewaan daripada Aisyah. Yang pertama, Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling dicintainya. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ahabbu ilaika? Siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah, adalah Aisyah. Fakultu, maka aku bertanya lagi, minar rijali, dan siapa yang dari laki-lakinya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, abuha, bapaknya. Siapa bapaknya tadi? Yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, apa keistimewaan daripada Aisyah? Yakni Aisyah adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perawan. Berbeda dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerima wahyu ketika berada di dalam selimut Aisyah. Luar biasa. Dan ini tidak pernah terjadi dengan istri-istri yang lainnya. Yang keempat, tak kala istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk hidup susah bersama Rasulullah atau diceraikan dan dia mendapatkan kemewahan dunia ini, rupanya yang pertama menjawab siap untuk hidup susah bersama Rasulullah adalah Aisyah, dan ini menjadi contoh bagi istri-istri Rasulullah yang lainnya. Yang kelima, bahwa Allah Subhanahu wa taala membebaskan Aisyah dari tuduhan kebohongan. Yang keenam, para pembesar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak bertanya dan menyelesaikan masalah agama kepada Aisyah, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yakin ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Dan keistimewaan yang ketujuh, di rumah Aisyah lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan napas terakhirnya pada malam hari, dan saat itu di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Allahu akbar. Keistimewaan yang kedelapan, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah bukanlah pernikahan yang sembarangan. Akan tetapi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau ditampakkan dalam mimpiku selama 3 malam, dan malaikat datang berpakaian sutra putih dan mengatakan, ini adalah istrimu. Lalu aku menyingkapkan wajahmu, dan ternyata memang engkau, wahai Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada waktu itu, in yaku hadza
min indillahi yumdih. Seandainya mimpi ini datang dari Allah, pasti ia akan menjalankannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Keistimewaan yang kesembilan, banyak orang yang memberikan hadiah tak kala Rasulullah SAW bersama dengan Aisyah. Sehingga dengan adanya pemberian hadiah dari orang lain, maka istri-istri yang lain rupanya cemburu dan melaporkan hal tersebut. Dan ini diwakilkan oleh istri Rasulullah Ummu Salamah. Namun ketika Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah SAW, maka rupanya Rasulullah berpaling dari pada Ummu Salamah sampai 3 kali, dan Rasulullah SAW langsung mengucapkan, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, la tu'zini fi Aisyah, janganlah kamu menyakiti aku lantaran Aisyah. Fa innahu, karena sesungguhnya, wallahi, demi Allah, ma nazala alayya al-wahyu, tidak pernah turun kepadaku wahyu, wa ana fi lihabim ra'atim min kunna ghairiha, saat aku berada dalam selimut istriku di antara kamu, kecuali Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Istimewaan Aisyah yang ke-10, bahwa Aisyah pernah meminjam kalung dari Asma. Rupanya kalung yang dipinjam Aisyah itu hilang. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mencari kalung tersebut. Namun alhamdulillah ditemukanlah kalung tersebut. Tetapi apa yang terjadi ketika itu? Ketika itu waktu sholat telah masuk, tetapi tidak ada air. Maka mereka tetap sholat. Dan mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat tentang tayamum. Maka Aisyah merupakan salah satu sebab kenapa tayamum itu ada. Dan itu memudahkan kita saat ini apabila tidak ada air. Itulah beberapa keistimewaan daripada Aisyah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menjadikan beliau sebagai contoh dan panutan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.